Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana salah satu tersangka klaster kedua yang bernama Rismon yang kemarin sudah meminta restoratif justice, tapi sampai sekarang belum ada SP3-nya. Ternyata diduga membawa kabur uang hasil penjualan buku. Benarkah demikian? Dan ini disampaikan oleh salah satu pembenci Pak Jokowi lainnya, yakni Janes Yahan. Waduh, apakah mereka nggak kebagian keuntungan, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan obrolan yang sangat, kalau kata anak Jaksel, isinya daging semua gitu, antara Bang Bil, Andi Aswan, dan juga Bang Irjan Mosato mengenai update laporan Bang Bil ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu dari Rismon. Dan ini harus terus sampai dia dibui, karena dia sudah membohongi rakyat, dia sudah mengambil uang negara, dan juga mencemarkan nama baik dari Yamaguchi. Nah, terakhir, kita akan menyaksikan ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riksi Tohang mengenai nasib dari salah satu tersangka, yakni Roy Suryo, yang statusnya residivis, teman-teman. Apakah dia bisa bebas dari tuntutan hukuman? Apakah dia bisa diringankan hukumannya? Nah, ini nanti akan kita dengarkan penjelasan Bapak Riksi Tohang. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya punya informasi yang penting bagi kalian. Kemarin itu kan Anies Baswedan sempat datang dan hadir di kediaman SBY untuk halal bihalal. Ternyata Demokrat tidak mengundang Anies. Waduh, kok bisa begitu? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. RG boleh-boleh saja, ketemu dengan beliau boleh-boleh saja. Tapi kan itu semua di ranah penyidikan. Penyidik akan menilai, akan menelaah sejauh mana bobot daripada kasus ini layak atau tidak dilakukan RG. Walaupun dari pihak pelapor sudah meminta supaya di-RG-kan saja. Nah, ini biar masyarakat juga tahu, jadi tidak otomatis dilakukan RG itu. Nah, walaupun demikian, itu kan sudah suatu langkah kejujuran walaupun terlambat, bahwa dia mengakui kesalahannya, bermohonan maaf, ya tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ingat baik-baik, RG, saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh media dan rakyat Indonesia biar cerdas berpikir. RG tidak boleh dilakukan gebiahuya secara keseluruhan. Ya. Karena RG itu apabila ada tersangkanya 8 orang, ini harus luruskan ini gitu loh, supaya jangan salah makan obat gitu, dia ngomong gitu loh. RG itu berdiri sendiri. Pada pemohon yang minta RG, satu minta RG, kalau dikasih satu, 8 orang harus bebas semua. Dari Hongkong apa? Ilmu hukum dari mana dipakai itu? Karena apa? Di dalam case tertentu orang-orang ini mempunyai peran masing-masing dan berdiri sendiri-sendiri. Ada aktor intelektual, ya, ada pelaku utama, ada penyertaan, ada turut serta, atau ada yang ikut-ikutan, kan masing-masing ini. Nah, yang sialnya lagi ada pelaku utama, dia nggak mau RG, kalau mau presiden mau bikin apa, kalau Pak Jokowi bikin RG, ya sudah RG aja. Enak di lo, nggak enak di gue, kan kira-kira gitu. Berarti kan kesombongan yang ada. Kesimpulannya, RG hanya berlaku kepada orang-orang yang berhadapan dengan si pelapor. Dan itu juga harus dihadapkan kepada Pak Jokowinya. Itu satu. Yang kedua, masalah permohonan maaf itu, kan ada kuasa hukumnya Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi datang ke Polda Metro supaya memberikan RG-nya di sana. Kan ada kuasa hukumnya. Orang datang ke Solo, sah-sah saja. Kasih permohonan maaf. Baru nanti kuasa hukumnya diberikan kuasa oleh Pak Jokowi untuk menyelesaikan ke pihak Polda. Itulah kira-kira. Jadi jangan salah-salah makan obat lah. Bicara makan obat salah bang, tapi kan dari LP yang RRT ini kan kalau nggak salah dugaannya satu pasal dan satu LP loh, yang series semua. Biarpun satu, enggak, ini kan orang masing-masing. Saya periksa kamu, nah, nggak mungkin saya periksa sekali 3. Maka saya bilang punya peran masing-masing. Walaupun kloter nggak tahu di kloter. Nggak ada kloter-kloteran, itu hanya orang aja bikin kloter-kloter itu. Kamu udah langsung kloter salah. Lah iya, kloternya itu diperiksa, maksudnya tahap pertama yang ini, ini tahap yang kedua bagian yang ini. Tapi statusnya tetap sama ya, tersangka. Gitu loh. Kebetulan yang 3 orang kan rodok ekstrim nih, kan? Gebiahuya, lama-lama ciut juga kan, keok gitu kan, meong dia kan. Nah, yang ini ikut-ikutan, ada yang juga sok-sok jagoan gitu. Ya biarkan saja lah. Nah, jadi kesimpulannya, untuk RG tidak berlaku untuk seluruhnya. Berlaku kepada
pemohon RJ kepada si pelapor. Jadi saya katakan tadi perannya berdiri sendiri, tidak sama semuanya. Tapi kalau memang salah satu atau 6 atau 7 orang yang itu mengajukan RJ, beda dengan si Resure yang sudah titelnya narapidana. Nah, ada perbedaan nggak? Oh iya, kan ada di undang-undang tuh. Kecuali yang pernah tersangkut sebagai narapidana. Itulah spesialis kan tidak diberikan RJ tuh. Ya, itu dia. Nah itu ya, makanya ya silakan aja media menakar lah. Kenapa nggak mau ikut-ikutan RJ lagi? Karena kalau RJ juga percuma aja. Masalah kita dari awal tidak ada kata untuk mencabut. Karena ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi itu juga saya katakan kalau case-nya Pak Jokowi ini terpisah dengan 2 LP yang dilakukan oleh Bang Bill dan saya. Ini terpisah karena ini kriminal. Kalau Rismon kemudian membujuk Pak Jokowi karena Pak. Oh nggak bisa dong, kan kita melaporkan. Pak, saya sudah minta maaf, tolong Bapak bilang Andi Azwan. Nggak bisa. Bilang ke Bang Bill, bilang ke Ijan Musatu. Nggak bisa. Jadi otoritas Saya begini, saya keras saya katakan, tidak akan saya lakukan itu, ya. Karena itu salah satu saya berbicara dengan Pak Jokowi adalah ini yang dibanding masalahnya. Karena ini adalah kriminal, ya. Dan ini juga memberikan pembelajaran kepada publik gitu loh. Yang selama ini kan Rismon ini seperti didewa-dewakan oleh mereka itu, ya kan? Ternyata ini adalah pembohong besar gitu loh. Ya, ini mengacaukan republik ini dan juga mencoreng akademisi orang-orang Indonesia, ilmuwan-ilmuwan Indonesia di luar negeri. Tapi konon lawyernya Rismon mau ketemu sama Bang Andi. Dia mau ketemu sama saya, ya kan? Kita pengen tahu seperti apa. Kalau bisa diajak ketemu Rismon sama saya, siapa yang tahu aja. Tapi ingat, Bang Bill, saya sudah katakan, sekali layar berkembang, surut berpantang untuk itu. Saya pikir kan ini kan soal fakta hukum ya. Fakta hukum yang artinya Bang Bill tetap memiliki otoritas dalam hal pelaporan. Jadi Bang Bill sebagai pelapor, maksudnya tadi bahwa ketika mungkin ada mau kesepakatan atau mau berkomunikasi dengan teman-teman relawan untuk soal opsi bagaimana, kembali lagi ke otoritasnya Bang Bill. Nah, jadi saya berpikir bahwa teman-teman relawan juga jangan memaksa Bang Bill juga untuk mencabut, karena ini kan kalau kita lihat dari soal sejarah perjuangan. Menurutmu ada nggak relawan yang bakal mengintervensi itu? Saya yakin ada, hanya memang mereka mungkin tidak terbuka aja. Kita yakin, namanya dinamika, karena ini kan masing-masing punya pandangan politik ya, pandangan politik. Hanya mungkin bagi saya melihat karena mereka melihat dari faktor-faktor tertentu, misal karena faktor kemanusiaan Pak Jokowi lebih pada itu, tapi kan dampak dari apa yang Rismon lakukan itu yang perlu dilihat lebih jauh. Komentar YouTuber subscribermu di. Wah, mereka tidak setuju kalau Rismon dikasih RJ. Banyak sekali. Kalau saya katakan, nah kebetulan nih Andi Azwan sudah menjadi YouTuber juga, belajar dari mereka semua ini, ya. Jadi lumayan juga subscribernya, baru sebulan nih jadi YouTuber. Ya mereka saya katakan 90% tidak setuju. Ya, banyak itu. Dan banyak protes lah kepada saya karena saya katakan ini adalah memang kalau secara politik itu adalah haknya juga Pak Jokowi, ya. Kita tidak mengintervensi, kita tidak mencampuri, dan kita mengapresiasi bahwa Pak Jokowi mendengarkan relawan-relawannya, pendapat relawan-relawannya sebelum memutuskan untuk menerima RJ. Karena jarang sekali ada pemimpin seperti itu gitu loh. Karena kan pelaporan terhadap Rismon ini tidak hanya dari Pak Jokowi. Ya. Yang ada 3 lagi. Bang Andi di Polres Jaksel, di mana saya sebagai saksi, Bang Bill juga sebagai saksi, yang kita harus tetap berproses ya. Do process of law ya, katakan gitu ya. Kemudian Bang Bill lagi ini kan harus menyerahkan beberapa bukti lagi dan sebagainya. Nah ini kan dampaknya ini kalau dibilang mau Rismon harus RJ dengan Bang Andi dan Bang Bill lagi, ini resikonya sebenarnya tapi tidak hanya kepada Bang Bill dan Bang Andi, tapi masyarakat Indonesia. Nah, satu lagi instansi gitu. Sebelum dengan kita, lihat, dengan kita, kan di situ ada Andi Kurniawan, ya, ada Maret, ya, ada Lecumanan. Dan saya yakin ya, Maret Samuel Second ini pasti akan kekeh, dia tidak akan mau untuk itu, ya. Lecumanan pasti juga tidak akan mau untuk itu. Saya yakin karena mereka berdua ini mempunyai keyakinan yang kuat untuk itu. Batal dong Rismon SP3. Nah, makanya saya bilang kalau kita bicara, nah iya dong. Ya, itu otoritas penyidik kan? Itu otoritas penyidik. Nah SP3 ini kan juga bukan sekonyong-konyong harus diberikan SP3. Banyak sekali pertimbangan ke depannya itu gitu loh ya. Saya kan berpikir gini Abang, jangan sampai kita lunak dengan Rismon, malah dia ngeprank kita gitu. Jadi ya orang dalam situasi yang terjepit, terdesak, itu bisa saja mungkin ya secara psikologi akan mencari cara gimana. Rismon ini ibarat makan buah si malakama, maju kena mundur kena. Jadi dalam konteks ini dia akan mencari titik aman. Ya, dia harus mengibuli dua-duanya biar dia aman. Tapi kalau secara keuntungan, sebenarnya apa positifnya Jokowi dan juga Rismon itu RJ? Apa yang bisa diuntungkan dengan RJ-nya Rismon misalnya? Apakah kemudian ada relawan yang melihat nilai positifnya kalau dia RJ dapat SP3, maka Rismon akan membongkar ABCD? Apakah itu yang dimaksudkan keuntungan atau hal yang positif bagi relawan Pak Jokowi atau mungkin bagi Pak Jokowi langsung? Di sini mungkin melihat pertama, kalau saya nanti Bang Andi akan terangkan itu terkait bagaimana sikap kenegarawan Pak Jokowi, ya membuka pintu maaf. Siapa yang datang ke Solo dia akan memberikan pintu maaf kenegarawannya, kemudian juga menguatkan bahwa seorang Pak Jokowi tidak ingin
tidak berniat untuk memenjarakan orang. Ya, Kalau orang betul. kalau orang datang minta maaf, mengakui kesalahannya secara manusiawi, beliau memaafkan gitu. Ya. Tapi untuk hal yang lebih dalam dialektika politik itu masih simpang siur sebenarnya. Ada yang mungkin berkata bahwa ada dugaan bahwa mungkin Rismond akan dijadikan sebagai saksi ahli nanti di persidangan, ataupun nanti Rismond membongkar bohong dan sebagainya. Tapi ini kan kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai bumerang lagi buat kita. Maka saya bilang tadi, jangan sampai kita kena prank dari Rismond. Dia cuma tebar isu aja, tapi dia nggak pernah menyebut atau menunjuk, memastikan siapa orangnya. Ya. Nah itu persoalannya. Dari Bang Andi gimana? Ya, saya mendapat informasi juga ada WA ya yang mengingatkan saya untuk hati-hati, karena beberapa WA yang dia kirim ke saya itu banyak benernya, karena dia tuh rupanya ini dia tuh yang WA siapa? dia tidak akan sebutkan namanya ini, kayaknya mereka masuk di barisan itu dan dia membocorkan. Ya, artinya begini ya Bang Andi, untuk Bang Andi aja hati-hati ini gitu ya. Karena mereka ini memang menyusun strategi dalam konteks Rismond ini ya untuk RJ gitu kan. Karena ini ada suatu strategi ya di situ, di dalam itu. Jadi untuk masukkan Rismond itu di sana nantinya itu pengalihan isunya lah ya dengan isu-isu yang lain kayak gitu loh. Ya. Jadi makanya saya bilang kita terimalah. Kalau kita bicara RJ sudah diterima Pak Jokowi, sudah diproses ya. Nanti pun SP3 ya, tapi bukan buat kita. Dua laporan kita ini tetap jalan untuk itu ya. Nggak apa-apa dia dikasih SP3 tapi untuk kasusnya Pak Jokowi ya kan, tapi untuk kita tidak ada untuk itu. Kita tetap jalan untuk itu ya. Karena begini, harapan mereka akan menerima abolisi dari Presiden Prabowo. Nah, itu harapan mereka. Kita lakukan itu. Silakan Pak Janes. Cuma Pak sedikit Janes aja sih komentar saya, Pak. Nih, Ini sebentar kan- dulu dong. Pak Janes ini siapa dia, ya kan? Pak Janes ini rupanya manajemen Gibran Endgame juga atau gimana? yang paling banyak menjual bukunya. Oke, silakan. Manajemen Gibran Endgame juga. Silakan Pak Janes. Saya hampir 4.000 buku yang saya jual sendiri. Tapi sampai sekarang itu pun udah jasa saya untuk menjual itu tidak dibayar sama si Rismond, itu dibawa kabur duitnya. Asli itu. Jadi saya juga pengen mengomentari sedikit yang masalah Saya harus klarifikasi. Pernyataan Anda itu benar ya? Benar, bahwa Pak. Benar. 4.000 jual buku dan kemudian uangnya komisi Anda tidak dibayarkan ya? Belum Oke, dibayar. belum dibayarkan ya? Belum dibayarkan. Belum Oke. dibayarkan. Oke. Nah, jadi tadi masalah Pak Rismond, apa yang tadi di tayangan tadi di TV tadi yang mengatakan termuli itu, Rismond akan menjadi saksi ahli dari kami. Ahli apa? Aksi membuktikan, menganalisa yang palsu, sementara yang ahlinya itu ijazahnya palsu juga. Jadi palsu menganalisa yang palsu. Itulah termul yang mau dibuat itu. Sementara ini nggak bakal naik ke sidang, ini nggak bakal ke pengadilan. Udah P19, udah jatuh tempo, udah nggak ada lagi, udah ada luarsa itu. Sebetulnya dipaksakan ini. Pak Jokowi ini semacam kayak mana? Sampai ada beredar bahwa Dr. Tifa katanya udah RJ. Banyak yang menyebarkan hoax-hoax itu. Tadi Dr. Tifa udah, terima kasih Bu Dr. Tifa sudah membuat statement yang seperti itu. Kita tetap berlabuh, berkapal, kita tetap berjalan sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Walaupun si Rismond di tengah laut nyebur ke laut, tidak, nggak apa-apa itu, siap. Itu aja. Ini Rismond ini siapa? Dan dia bagaimana gitu. Ternyata tidak diakui, dan bahkan sampai ke teman-teman alumni Jepang juga mempertanyakan, dia mengaku-mengaku alumni Jepang ini yang mana? Kita sudah melihat, sudah offside-nya seorang Rismond dan kawan-kawannya ini. Ya kan? Sehingga itu kita mau minta, ya udah lo silahkan berjuang dengan gaya lo, tapi lo juga bertanggungjawabkan dengan masalah lo yang berkaitan dengan ijazah ini. Kita nggak akan pernah menghalangi kok. Dia mau jualan buku Gibran Endgame berjuta-juta keping, dia mau keluar-keluar ke sana kemari, monggo. Kita diminta juga untuk tolonglah bersihkan nama Yamaguchi gitu, bahwa sesungguhnya Yamaguchi juga tidak mengetahui persoalan ini, dalam artian ya ibarat jadi korban. Ijazah S1, ijazah S2 dan transkrip nilai milik Rismond Hasyolan Sianipar tidak pernah diterbitkan oleh Yamaguchi Jepang. Surat kematian sebenarnya bukan di Yamaguchi, Bang. Surat kematian itu sebenarnya di pemerintah Jepang. Cuma konfirmasi yang bersangkutan.
beasiswanya dari pemerintahan Jepang. Yes, dan itu sudah di tangan Interpol. Ini yang menarik gitu. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Apakah Rismon, Momon ini wajib dibui atau tidak? Kalau saya pribadi, orang ini wajib dibui. Sudah kurang lebih setahun lamanya dia keluar-keluar di luar sana kalau ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun % palsu, skripsinya nggak jelas, idenya nggak jelas. Ternyata ijazah dia sendiri diduga palsu, teman-teman. Diduga palsu loh. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Yamaguchi Jepang. Yang dimana Bang Bill, Bang Joshua, Bang Roni Teguh sudah mendapatkan data-data dan informasi valid dari Yamaguchi. Dan ini sangat luar biasa. Masa seorang yang diduga memalsukan ijazah menuduh ijazah orang lain palsu? Ingat nggak kalian? Ingat nggak kalian, salah satu pengacara yang menggugat Pak Jokowi di Solo, yang mungkin di awal-awal 2014 juga ya, bersama Taufik, dia sudah masuk bui, teman-teman. Karena dugaan kepalsuan, bukan dugaan lain, karena kan sudah divonis. Dia memalsukan surat keterangan KHS apa-apa gitu, pas pindah kuliah. Dan ya ini selama ini banyak yang maling teriak maling. Nah, Rismon jangan sampai lepas dari ini, teman-teman. Jangan sampai, walaupun dia lepas dari kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, di kasus ijazah ini jangan sampai dia lepas. Pokoknya kita kawal kasus ini sampai dia masuk bui, teman-teman. Jangan biarkan orang-orang seperti ini tumbuh subur di bangsa kita. Jangan sampai. Jangan ada lagi kasus maling teriak maling. Dan tadi Momon diduga melarikan membawa kabur uang hasil buku. Waduh, gimana ini, Mon? Apakah Momon butuh duit? Dan tadi penjelasan Pak Reki Sitohang mengenai Roy Suryo yang mustahil mendapatkan SP3 karena residivis itu juga adalah kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Karena orang-orang ini wajib masuk bui, teman-teman. Dia sudah membuat gaduh bangsa kita, dan kemarin-kemarin dia selalu menuduh Pak Jokowi bikin gaduh. Rupanya mereka yang bikin gaduh. Mereka harus masuk bui. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.